Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik semua. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protein. Dalam kehidupan sehari-hari, para peserta didik mungkin telah memakan makanan seperti telur, ikan, dan tahu. Makanan tersebut merupakan salah satu makanan yang kaya akan protein. Protein merupakan zat biomolekul yang penting perannya dalam makhluk hidup selain daripada karbohidrat dan lemak. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa manusia itu dibentuk oleh bagian yang terkecil disebut sebagai sel. Sel mempunyai dinding yang dimana bahan membentuk dinding tersebut memerlukan protein. Berdasarkan hal tersebut, Anda yang tahu bahwa protein sangat diperlukan oleh tubuh. Kata protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti paling utama. Protein adalah suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida, sehingga membentuk satu untaian rantai. Molekul asam amino terdiri dari unsur karbon yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya atom karbon ini mempunyai ikatan dengan atom hidrogen dan molekul R dalam berbagai bentuk, senyawa amin, NH2, dan senyawa asam karboksilat, COOH. Dari struktur tersebut dapat kita ketahui bahwa protein mengandung unsur nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, protein juga berikatan dengan unsur-unsur lain seperti sulfur, fosfor, besi, tembaga, dan lain-lain. Jenis-jenis protein. Berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya, protein dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu protein globular, yang terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain, berlipat rapat, membentuk bulatan padat. Kemudian ada protein serabut, yang terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung. Kemudian berdasar darah larutnya, protein dibagi menjadi yang pertama yaitu albumin yang merupakan larut dalam air. Kemudian ada globulin glutein yang tidak larut dalam larutan netral dan larutan asam atau basa encer. Kemudian ada gliadin larut dalam etanol 7-80%. Kemudian ada histon tidak larut air atau garam encer dan pekat. Kemudian protamin yang larut dalam air dan bersifat basa. Selanjutnya ada protein majemuk, yaitu protein yang mengandung unsur lain, seperti fosfoprotein yang mengandung unsur fosfor, lipoprotein yang mengandung asam lemak, metaloprotein yang mengandung unsur metal, glikoprotein yang berikatan dengan karbohidrat, dan nukleoprotein yang berikatan dengan asam nukleat. Fungsi dan peranan protein. Berikut ini merupakan fungsi protein dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu fungsi struktural. Protein secara struktural berfungsi dalam membentuk struktur protein internal, yaitu struktur protein yang berfungsi sebagai organ dalam sel itu sendiri, yaitu sitoplasma dan organel, sitoskeleton atau rangka sel, dan mempertahankan bentuk dan integritas fisik dari sel. Di dalam sel, protein terdapat baik pada membran plasma maupun membran internal yang menyusun organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus, dan badan Golgi dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada tempatnya. Struktur sel dan organelnya tersusun dari asam amino spesifik yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya itu katalisis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologis dikatalisis oleh enzim, dan hampir semua enzim yang adalah protein. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tentang enzim pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu sebagai transportasi dan penyimpanan, di mana berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransfer oleh protein spesifik. Misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin, dan transportasi oksigen di dalam otot yaitu mioglobin. Fungsi selanjutnya sebagai koordinasi gerak, di mana kontraksi otot dapat terjadi karena adanya pergeseran dua filamen protein yaitu aktin dan miosin. Selanjutnya sebagai penunjang mekanis, di mana ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Fungsi selanjutnya sebagai proteksi imun. Antibodi atau imunoglobulin atau IgG merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda-benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Fungsi selanjutnya yaitu membangkitkan dan mengantarkan impuls syaraf, di mana respons sel saraf terhadap rangsangan spesifik diperantarai oleh
protein reseptor. Misalnya rhodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya yang ditemukan dalam sel batang retina. Yang terakhir yaitu pengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Contohnya yaitu hormon yang merupakan protein. Pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai dalam lambung, di mana saat makanan sampai ke lambung, maka dinding lambung akan menghasilkan enzim pepsinogen yang diaktifkan oleh HCl atau asam lambung untuk menghasilkan pepsin, di mana pepsin inilah yang nanti akan mencerna protein dalam makanan. Setelah dari lambung, kemudian makanan akan menuju ke dalam usus 12 jari. Di sini makanan akan dicerna oleh proteolytic enzim yang dihasilkan oleh pankreas, seperti golongan peptidase dan enterokinase yang berfungsi memecah protein polipeptida menjadi rantai peptida yang pendek seperti asam amino. Selanjutnya, protein yang sudah dicerna menjadi asam amino ini dalam usus dipindahkan secara aktif menembus sel epitel mikrofili untuk masuk ke dalam aliran darah. Metabolisme protein. Di dalam hati, protein mengalami dua proses, yaitu transaminasi dan deaminasi. Yang pertama yaitu transaminasi, yaitu proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain, di mana proses transaminasi didahului oleh pemindahan NH2 dari suatu asam amino ke ikatan yang lain, kemudian masuk ke dalam sitoplasma sel, yang nantinya akan digunakan untuk sintesis protein. Selanjutnya itu reaksi deaminasi, yaitu reaksi katabolisme atau pemecahan protein yang melepaskan gugus amino dari molekul senyawa asam amino. Hasil reaksi berupa dua senyawa produk, yaitu asam ketoglutarat alfa dan amonia. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.